Jika negara dibiarkan rusak, apa yang terjadi? Bayangkan sebuah rumah besar tempat kita semua tinggal. Rumah itu dulunya kokoh, nyaman, dan melindungi setiap orang yang ada di dalamnya. Namun seiring waktu, satu persatu kerusakan kecil mulai muncul. Atap mulai bocor, dinding retak, lantai mengelupas, dan saluran air mulai mampet. Pada awalnya kerusakan itu tampak sepele. Kita berkata, nanti juga diperbaiki. Atau, itu bukan urusan saya. Tetapi kerusakan kecil yang dibiarkan akan berubah menjadi kerusakan besar. Atap bocor bisa membuat seluruh plafon runtuh. Retakan kecil bisa merambat dan membuat tembok roboh. Saluran air yang mampet bisa memunculkan bau busuk yang menyebar ke seluruh ruangan. Rumah yang dulu nyaman perlahan berubah menjadi tempat yang tak lagi aman. Negara pun sama. Kerusakan kecil muncul dalam bentuk korupsi, lemahnya hukum, lembaga negara yang tak menjalankan fungsi, atau kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir orang. Jika kerusakan-kerusakan ini dibiarkan, lama-kelamaan mereka menyebar ke seluruh sistem. Satu kasus korupsi yang dibiarkan akan membuka jalan bagi puluhan kasus berikutnya. Satu lembaga yang lumpuh akan memicu lembaga lain ikut melemah. Hasilnya, negara tidak lagi berjalan seperti tubuh sehat, melainkan seperti tubuh sakit yang bergerak tanpa arah. Saat negara dibiarkan rusak, rakyatlah yang paling pertama merasakan dampaknya. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, layanan kesehatan tidak memadai, keamanan tidak terjamin, dan pendidikan semakin mahal. Hukum tidak lagi memihak rakyat kecil. Yang mencuri sedikit dihukum berat, tetapi yang mencuri banyak justru dilindungi. Kepercayaan masyarakat perlahan runtuh dan muncul generasi yang merasa kepedulian adalah hal sia-sia. Ketika rakyat berhenti peduli, negara berhenti sehat. Disinilah kerusakan paling parah terjadi, bukan hanya pada sistem tetapi juga pada moral bangsa. Jika kerusakan negara terus dibiarkan, generasi mendatang akan mewarisi rumah yang hampir roboh. Mereka lahir dalam lingkungan yang tidak adil, tumbuh dalam sistem yang rusak, dan hidup dalam negara yang kehilangan kompas moral. Padahal seharusnya mereka mewarisi masa depan yang lebih baik, bukan sisa-sisa kerusakan dari ketidakpedulian generasi sebelumnya. Namun kabar baiknya, semua kerusakan ini masih bisa diperbaiki jika perbaikannya dimulai dari sekarang. Rumah yang retak masih bisa direnovasi, fondasi yang goyah masih bisa diperkuat, atap bocor masih bisa diganti. Begitu pula negara. Selama rakyat sadar bahwa mereka pemilik rumah ini bukan penumpang. Perbaikan negara tidak harus menunggu pemilu atau pergantian pemimpin. Perubahan sejati dimulai dari kesadaran kolektif rakyat untuk menjaga negara, mengawasi pemimpin, menolak korupsi, dan menuntut keadilan. Selama kita mau peduli, negara bisa dipulihkan pelan-pelan. Karena itu, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan negara ini semakin rusak hingga akhirnya roboh? Atau kita mulai memperbaikinya bersama demi masa depan yang lebih layak bagi kita dan anak cucu kita?